Haleluya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita semuanya di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Amin. Kita di orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita semuanya boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kita boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya ngajak kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kami boleh menikmati pertolongan Tuhan di dalam hidup kami dan kami boleh merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh indah di dalam hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan itu yang membuat kami terus semakin semangat, semakin bergairah terus Tuhan untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang kami rasakan, kami nikmati. Malam hari ini kami bawa persembahan kami, pujian, syukur kami kepadamu Tuhan. Dan nama-Mu yang saja yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semuanya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh berlimpah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur. Kita angkat tangan, kita katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, 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 na 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 na. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, di hadapan-Mu kami bisa berdiri tegak Tuhan. Kami boleh tetap setia, kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan semuanya Tuhan, karena anugerah dan kemurahan-Mu kami bisa hidup melayani Engkau. Kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Katakan ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus, anugerah-Mu bagiku sungguh melimpah kasih-Mu Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak terselami dalam hidup kami. Betapa besarnya rencana-Mu, betapa agung dan mulianya rancangan-Mu bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, yang kami banggakan dalam hidup kami adalah ketika kami ada di dalam anugerah dan kemurahan. Ketika kami Tuhan hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat anugerah kasih-Mu. Kau selamatkan setiap kami dengan kasih yang terbesar bagi kami Tuhan. Kau buktikan kasih dan cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Biar anugerah-Mu Tuhan terus semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami. Semakin bertambah-tambah kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Malam hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami untuk terima berkat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus berbicara buat setiap kami umat-Mu malam hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Kul Online GBI Rayon 17. Sebelum kita memulai firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama sekali lagi menundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti Kul secara online. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Umat-Mu yang berkumpul, Engkau urapi. Berikan kami telinga untuk mendengar firman-Mu dan hati yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan biarlah kiranya tahun ini sungguh-sungguh menjadi tahun di mana kami semua bertumbuh menjadi dewasa. Tahun kedalaman dan keselarasan. Kami masuk ke tempat yang dalam dan kami diselaraskan dengan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Kul-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita ikut di dalam Kul Online bersama-sama. Kul Online ini adalah materi yang disediakan sebagai tools atau alat yang dapat membantu kul kita dalam pujian dan penyembahan dan juga di dalam firman Tuhan. Karena di dalam Kul Online ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati untuk membangun komunitas kul. Saudara, beberapa kul di tempat kita atau kul di tempat saudara mungkin mengalami kesulitan untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan peralatan yang baik. Mungkin sulit bagi kita untuk menemukan orang yang bisa bermain musik atau memimpin pujian dengan baik. Maka saya berharap Kul Online ini dapat membantu kul saudara untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan lebih baik lagi dan dengan lebih dalam lagi. Demikian juga dengan firman Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami kesulitan untuk membagikan firman Tuhan di kul-kul kita. Maka tools Kul Online ini diharapkan dapat membantu saudara dan anggota-anggota kul kita untuk dapat mendengarkan firman dan pengajaran yang baik, yang sehat, dan yang selaras dengan visi gereja. Saya berharap bahwa Kul Online ini bukan hanya dapat membantu komunitas kul yang ada di Rayon 17, tetapi juga dapat membantu komunitas-komunitas komsel lainnya yang ada di berbagai daerah dan juga dapat membantu banyak gereja di berbagai wilayah. Saudara, hari ini di Kul Online bulan April, saya mau menyampaikan pesan Tuhan atau firman Tuhan yang berjudul bertumbuh mengakar ke dalam. Saudara, visi tahun 2024 yang Tuhan berikan kepada gereja kita melalui Pastor Niko adalah bangkit jadi teranglah. Namun selain visi dari gembala pembina kita juga mendapatkan arahan Tuhan khusus untuk gereja lokal kita. Bahwa di tahun 2024 ini adalah tahun di mana merupakan tahun kedalaman dan keselarasan bagi kita. Tuhan mau agar di tahun ini kita bertumbuh semakin dalam. Karena kekuatan kita yang sesungguhnya adalah kekuatan yang ada di dalam. Dan bukan kekuatan yang ada di luar. Kekuatan dari sebuah pohon bukan terletak pada batangnya. Tetapi kekuatan daripada sebuah pohon itu terletak pada akarnya. Semakin akarnya itu bertumbuh ke dalam, semakin akarnya itu menjalar luas, maka pohon itu akan menjadi semakin kuat. Goliat kelihatan kuat dan menakutkan dari luar.
Tetapi ternyata Goliat itu dapat dijatuhkan dan dibunuh oleh Daud hanya dengan menggunakan sebuah batu yang kecil. Tetapi sebaliknya, Daud meskipun dari luar dia kelihatan kecil, lemah, tidak berdaya, tidak sehebat dan sekuat Goliat. Tetapi Daud memiliki kekuatan yang besar di dalam dirinya. Kekuatan yang luar biasa sehingga dia tidak takut ketika dia menghadapi raksasa. Bahkan dia sanggup dan mampu mengalahkan Goliat. Itu sebabnya di tahun 2024 ini Tuhan mau agar kita semua bertumbuh semakin ke dalam. Mengakar semakin ke dalam. Terutama di dalam kehidupan rohani kita. Kita mau di dalam penyembahan-penyembahan kita semakin dalam. Kita mau semakin dalam di dalam doa-doa kita. Di dalam pengertian akan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi semakin dewasa. Hati kita, pikiran kita diubah dan menjadi serupa dan selaras dengan hati dan pikiran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertumbuh mengakar ke dalam segala hal, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang tidak mudah goyah, yang akan mampu untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi permasalahannya adalah proses untuk saudara dan saya bisa bertumbuh ke dalam itu tidak mudah. Kita tidak mungkin untuk dapat bertumbuh dan mengakar ke dalam kalau kita hanya mengandalkan beribadah seminggu hanya sekali. Kita nggak mungkin bisa mengakar ke dalam kalau kita hanya mencari Tuhan di hari Minggu. Sedangkan di hari-hari lain kita lupakan Tuhan. Kita tidak akan bisa bertumbuh ke dalam kalau kita masih kompromi dengan dosa. Kalau kita masih hidup di dalam dosa. Dan tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh dewasa jika kita hidup di dalam kedagingan. Kita hidup di dalam kekhawatiran. Di dalam ketakutan. Kerohanian kita akan sulit untuk bertumbuh kalau kita masih nyimpen kebencian, nyimpen kemarahan, nyimpen kepahitan, dan kekecewaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali Tuhan Yesus mengucapkan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Perumpamaan tentang beberapa hal yang dapat membuat orang-orang sulit untuk dapat bertumbuh, menjadi kuat, dan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Nah, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa satu kali ada seorang penabur benih. Dikatakan bahwa penabur benih ini keluar ke ladangnya untuk menabur benih di ladangnya. Dikatakan bahwa sebagian daripada benih yang ditabur itu jatuh di pinggir jalan. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan sebagian lagi jatuh di semak belukar. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan penjelasan secara rinci dan detail tentang apa arti dari perumpamaan itu. Lukas 8 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis untuk mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, mereka menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik
ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, ternyata perumpamaan ini berbicara tentang hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Tuhan Yesus dengan jelas memberikan penjelasan kepada murid-muridnya bahwa benih yang ditabur oleh si penabur itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu ketika ditabur ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu, di semak duri, dan sebagian ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara, pada zaman ini firman Tuhan diberitakan di mana-mana dengan berbagai macam cara. Tembok gereja sudah tidak menjadi batasan lagi atau penghalang untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Pada zaman COVID, meskipun banyak gereja tidak bisa melakukan ibadah secara onsite, tetapi firman Tuhan tetap diberitakan. Firman Tuhan tetap ditabur melalui berbagai macam platform seperti YouTube, seperti Zoom, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut telah membuka jalan bagi firman Tuhan untuk dapat ditabur dan diberitakan secara luas dan tidak terbatas hingga hari ini. Nah, Tuhan Yesus katakan, penabur itu menabur firman, menabur benih ilahi. Sebagian jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang didengar oleh orang. Tetapi kemudian iblis segera datang, dikatakan. Iblis datang kepada orang itu untuk mengambil firman dan mencuri firman itu daripadanya. Untuk mencegah dia, supaya dia tidak dapat percaya kepada firman. Dan dengan demikian tidak diselamatkan. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Kok bisa iblis datang dan mencuri firman dari orang itu? Bisa saja. Kalau saudara dan saya hidup dengan membuka celah, memberi akses yang gampang kepada iblis untuk datang dan pergi, untuk keluar dan masuk dalam hidup kita, maka iblis akan terus-menerus datang dan pergi untuk mencuri dan mengambil firman dari dalam hidup kita. Bahkan iblis datang bukan hanya untuk mengambil dan mencuri firman. Iblis datang untuk mengambil dan mencuri apa yang berharga yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau mendapatkan keselamatan, memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan, jangan beri celah kepada iblis. Jangan buka akses untuk iblis dapat keluar masuk dengan bebas, mengambil dan mencuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Tutup celah itu, supaya firman yang ditabur tidak sia-sia, berkat yang diberikan tidak hilang dicuri oleh iblis. Yang kedua dikatakan bahwa sebagian daripada benih yang ditabur itu jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu ini dikatakan dia segera bertumbuh. Tetapi karena tanahnya tipis dan dia berbatu-batu, maka benih tersebut tidak dapat bertumbuh mengakar ke dalam.
tidak dapat bertumbuh mengakar untuk mendapatkan asupan air yang dapat membuat dia bertumbuh ke atas dan menjadi besar. Akhirnya karena dia nggak bisa berakar ke dalam, nggak bisa mendapatkan asupan air yang cukup, maka tunas yang bertumbuh itu menjadi kering. Lama-kelamaan menjadi layu dan mati. Lifeless, tidak ada kehidupannya. Meskipun disebut sebagai orang Kristen, masih tetap pergi ke gereja, masih tetap dengar firman, tetapi kehidupan rohaninya nggak bertumbuh. Kering, layu, kekristenannya nggak hidup, kekristenannya membosankan, kekristenannya mati. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-13 dikatakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Senang dengar firman, menerima dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka menjadi murtad. Ada banyak orang yang senang dengerin firman. Banyak yang berkata ketika mereka dengerin firman mereka merasakan damai sejahtera. Ada yang berkata ketika mereka mendengar firman Tuhan mereka merasakan perasaan adem rasanya. Damai rasanya. Sukacita rasanya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dengar firman aja nggak cukup. Kita perlu mengakar di dalam firman. Sebab saudara yang dikasih Tuhan, satu saat nanti iman kita akan diuji. Pengetahuan firman kita akan diuji. Dan jika kita tidak mengakar ke dalam, kita nggak akan kuat. Kita akan dengan mudah dan dengan cepat menjadi kecewa. Lalu meninggalkan Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh dan tidak bisa memilah-milah, memilih-milih, hanya mendengarkan firman yang kita suka aja. Atau kita pilih-pilih. Kita hanya suka dengan firman yang menurut kita pengertiannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Firman yang menurut pengertian kita itu benar sesuai dengan pandangan kita. Gak bisa. Kita gak bisa pilih-pilih. Firman adalah firman. Firman tentang memberi itu sama pentingnya dengan firman tentang pertobatan. Firman tentang mengampuni itu sama pentingnya dengan firman tentang berkat. Firman tentang keuangan, kepercayaan, tanggung jawab, itu penting. Firman tentang persepuluhan, firman tentang persembahan, sama pentingnya dengan firman tentang iman, tentang doa, dan tentang penyembahan. Firman adalah firman. Segala yang diucapkan oleh Tuhan dari A sampai Z itu penting bagi kita. Kita nggak bisa pilih-pilih. Oh, saya nggak suka yang ini nggak penting. Oh, saya suka yang ini dan menurut saya ini yang benar, ini yang relevan. Saya percaya yang ini. Nggak bisa. Oh Pak, ini kan progresif, berkembang dong Pak. Firman Tuhan tetap relevan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada yang perlu ditambahkan dan tidak ada yang perlu dikurangi dari firman. Karena firman itu sudah sempurna. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan, celakalah kalau ada satu orang pun yang menghapus satu titik atau satu iota pun dari firman Tuhan. Jangan bertumbuh dan mengakar
hanya sebatas pengertian kita saja. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya menikmati firman yang kita suka aja. Karena akhirnya hal itu akan menyebabkan kita sulit untuk bertumbuh ke dalam. Kalau firman Tuhan dibatasi dengan pengertian kita, kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Kerohanian kita akan menjadi kering dan akhirnya layu dan mati. Lanjut kepada hal yang ketiga. Tuhan Yesus katakan bahwa sebagian dari benih yang ditabur itu jatuh di semak duri. Dan semak duri itu menghambat benih itu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang matang. Saudara yang dikasihi Tuhan, semak duri akan selalu menghambat dan menghimpit kerohanian saudara dan saya. Di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus katakan yang jatuh dalam semak duri itu adalah orang yang mendengar firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Dalam bahasa yang lain tercekik oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Semak duri itu berbicara tentang kekhawatiran. Semak duri berbicara tentang tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya khawatir, maka imannya tidak akan dapat bertumbuh. Kekhawatiran akan mencuri damai sejahtera kita. Dan kalau kita biarinin terus, setiap hari hidup dalam kekhawatiran, dan kita biarkan kekhawatiran itu mempengaruhi hidup kita, maka kalau dia terus-menerus dibiarkan, lambat laun kekhawatiran itu akan membunuh iman kita. Orang yang hidupnya terbuai dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup, pola pikir dan pandangannya akan dikuasai oleh mamon dan oleh kedagingannya. Orang yang hidupnya terbuai dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan sulit untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Pandangannya dan pikirannya akan sulit untuk bisa diselaraskan dengan firman Tuhan. Sebab bagi dia, prioritas utama di dalam hidupnya adalah uang. Prioritas utama di dalam kehidupannya adalah ingin cepat kaya. Prioritas utamanya adalah mamon. Pola pikirnya adalah kalau hidupnya itu pasti akan bisa berubah kalau dia punya uang. Itu pola pikirnya. Seandainya aku punya uang, seandainya aku hidup dengan berkelimpahan, maka hidupku akan berubah. Ini pola pikirnya. Jadi hidupnya berubah karena uang, bukan karena Tuhan. Bukan karena firman. Dan oleh karena itu, dia akan selalu diperhadapkan dengan dilema. Apa yang harus dia pilih? Mamon atau Tuhan? Mana yang dia harus dulukan? Mamon atau Tuhan? Mana yang harus dia taati dan dia turuti? Mamon atau Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terbuai dengan tipu daya kekayaan, terbuai dengan janji-janji kosong yang diberikan oleh Mammon, dan kita berharap bahwa hidup kita akan berubah menjadi lebih baik karena Mammon, karena kita memiliki segala-galanya, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, maka kita pasti akan memprioritaskan dan mementingkan Mammon daripada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita mengabdi dan menjadi hamba Mammon. Kita bukan lagi mengabdi dan menjadi hamba Tuhan. Kita mulai menghalalkan berbagai macam cara untuk menjadi kaya, mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan keuntungan yang besar. Memiliki uang yang banyak, menjadi kaya, mungkin bisa merubah kualitas hidup saudara. Ketika kita punya Mammon, kita punya duit, kualitas hidup kita mungkin bisa berubah, diubah karena kita punya uang. Tetapi hidup kita belum tentu menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih sukacita. Dan hidupmu belum tentu akan menjadi lebih berarti hanya karena kita punya Mammon. Kualitasnya mungkin bisa lebih baik, punya rumah yang lebih baik, menyekolahkan anak di sekolah yang lebih baik, makan makanan yang lebih baik, membeli vitamin yang lebih baik, membeli obat yang lebih baik, memiliki pakaian yang lebih baik, dan segala fasilitas yang lebih baik. Kualitasnya mungkin lebih baik, tetapi belum tentu kehidupan kita menjadi lebih bahagia, lebih sukacita, bahkan lebih berarti. Meskipun punya banyak Mammon. Yang membuat hidup saudara dan saya menjadi lebih baik, lebih indah, lebih sukacita, lebih berarti, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya dan setuju, katakan amin. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, hati-hati. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai kita ditipu oleh Mammon. Disangkanya yang ditawarkan oleh Mammon kepada kita adalah buah anggur. Tetapi ternyata yang diberikan Mammon kepada kita adalah semak duri. Dipikirnya bahwa kalau kita punya Mammon, hidup kita akan lebih bahagia. Tapi ternyata yang diberikan oleh uang atau Mammon kepada kita, kesusahan yang besar dan air mata. Semak duri akan selalu menghimpit. Semak duri akan selalu melukai dan menyakitkan kita. Tapi berkat yang daripada Tuhan, itu akan membawa damai sejahtera, sukacita, dan membuat kita semakin bertumbuh, berbuah di dalam Dia. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan bukan dipermalukan. Yang keempat, yang terakhir, Lukas 8 ayat yang ke-15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Firman yang disimpan di dalam hati yang baik, hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, hati yang haus akan Tuhan, akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Saya mau saudara perhatikan kata dalam ketekunan. Sebab
Tidak ada pohon yang dapat menghasilkan dan mengeluarkan buah dalam waktu 1 hari. Tapi untuk sebuah pohon, untuk dapat menghasilkan dan mengeluarkan buah yang baik, perlu proses. Diperlukan proses dan waktu untuk dapat menghasilkan buah. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus katakan, orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya yang baik, ia akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Ketekunan merupakan kunci untuk saudara dan saya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Ketekunan ini yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan memiliki hati yang baik. Mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi sayangnya, banyak yang tidak tekun. Akhirnya, ketika mereka mengalami kehidupan yang sulit, pergumulan yang berat, masa-masa sukar yang berkepanjangan, mereka nggak bisa menghasilkan buah. 30, 60, 100 kali lipat. Kita butuh ketekunan. Kita perlu tekun di saat iman kita diuji. Kita perlu ketekunan saat kita melewati masa-masa sukar dan masa-masa cobaan. Sebab justru di dalam ketekunan itulah saudara dan saya bisa bertumbuh, mengakar ke dalam, dan menghasilkan buah-buah yang matang. Itu sebabnya kita perlu tergabung di dalam satu komunitas. Tidak ada orang yang bisa tekun dan sanggup untuk berjalan jauh kalau nggak punya komunitas, nggak punya teman. Ada satu pepatah yang mengatakan, kalau engkau ingin berlari cepat, larilah sendiri. Tetapi kalau engkau ingin berlari jauh, berlarilah bersama-sama. Berjalanlah bersama-sama. Di dalam kebersamaan ada kekuatan yang memampukan kita untuk tekun. Itu sebabnya saudara dan saya, kita perlu tergabung dalam sebuah keluarga rohani. Punya kakak rohani, punya bapak rohani, punya ibu rohani. Sebuah keluarga rohani yang ada di dalam gereja lokal. Bukan yang di luar dari gereja lokal. Yang gak jelas. Ketika kita memiliki keluarga rohani di dalam gereja lokal, maka keluarga rohani itu bisa menguatkan kita, meneguhkan kita ketika kita mengalami kesulitan. Sehingga kita dapat diteguhkan dan kita dapat dikuatkan untuk berjalan terus dalam ketekunan. Itu sebabnya saudara dan saya perlu berada di dalam kul, bertumbuh di dalam kul, dikuatkan dan diteguhkan di dalam kul, sampai kita mengalami kemenangan, sampai kita keluar dari pergumulan kita dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tahun 2024 kita mau bertumbuh, mengakar ke dalam, supaya kita bisa berbuah-buah, mengalami kemenangan, terobosan, mujizat, pertolongan, dan anugerah Tuhan. Mari pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat-Mu melalui kul online ini. Aku berdoa dimanapun mereka berada, keadaan apapun yang mereka sedang alami, biarlah kiranya saat ini Engkau memberikan kekuatan,
Engkau meneguhkan hati kami, agar kami tidak goyah, agar kami dapat terus bertahan, sampai mengakar ke dalam. Kami menjadi kuat di dalam Engkau. Dan pada waktunya, kami akan melihat bahwa kami menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kalau ada di antara kami yang masih hidup di dalam kekhawatiran, masih hidup untuk memprioritaskan, masih hidup untuk memprioritaskan hal-hal yang lain dan bukan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kiranya pada saat ini kami disadarkan dan kami kembali untuk menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang hidup masih membuka celah, sehingga iblis dengan begitu mudah dapat keluar masuk, mencuri banyak hal dalam kehidupan kami, ampuni kami. Biarlah di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu, celah itu ditutup dalam nama Yesus. Tidak ada akses lagi bagi iblis untuk keluar dan masuk. Kalau selama ini kami memilah-milah firman, lalu kemudian kami hanya menyukai apa yang menurut kami itu betul, dan apa yang menurut kami nggak betul itu kami singkirkan, ampuni. Sebab firman-Mu adalah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, sempurna adanya. Biarlah kiranya kami semua belajar untuk bertumbuh menjadi dewasa, diselaraskan dengan firman. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus. Persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.